Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Taufikur Rahman, kelas 3D dengan NIM 12450101228, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mungkin secara ringkas tentang jalur perdagangan Kerajaan Islam Nusantara, jaringan regional internasional pada abad ke-15 hingga ke-18 Masehi. Mungkin yang kita sudah tahu bahwa Indonesia itu daratannya itu tidak lebih luas daripada lautan. Jadi Indonesia itu memiliki potensi bertumbuhnya atau kemajuan kebudayaan atau ekonomi. Salah satu faktor pendorongnya itu yaitu jalur laut atau jalur pelayaran, sehingga muncullah jalur perdagangan internasional dan regional. Jalur perdagangan ini telah muncul sejak abad ke-16, yaitu sejak munculnya kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha, yang dimana kerajaan ini sangat berperan penting, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini menjadi pusat atau menjadi pusat perdagangan ataupun juga pemerintahan, sehingga menjadi peran penting dalam jaringan perdagangan atau pelayaran regional internasional pada waktu itu. Jadi berdasarkan berita asing dan bukti arkeologis, Indonesia itu pada saat itu telah menjalin hubungan pelayaran atau perdagangan dengan India dan Tiongkok sejak abad pertama. Jadi yang tadi dia sebutkan, kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit itu menjadi pusat, yang dimana Sriwijaya itu menjadi pusat atau pusat pelayaran atau perdagangan di Asia Tenggara, sedangkan Majapahit itu menjadi pusat perdagangan atau pelayaran di mancanegara. Dan kemudian muncullah perdagangan kerajaan Islam di Nusantara seperti Aceh Darussalam, Samudra Prasai, dan lain-lain, yang dimana itu tuh menjadi pusat perdagangan atau menjadi pusat ekonomi, budaya, sosial maupun keagamaan pada sekitar abad ke-15 atau 13 hingga ke-18 Masehi. Ekspedisi Cheng Ho di Tiongkok sekitar abad kalau tidak salah itu ke-16 menjadi bukti bahwa perdagangan Indonesia pada saat itu cukup berkembang lah, yang dimana faktor utama yang didagangkan pada saat itu tuh rempah, yang dimana rempah itu memiliki nilai yang tinggi lah pada waktu itu tuh di pasar internasional, sehingga banyak dicari dari berbagai negara. Pada saat itu juga kalau tidak salah itu yang membuat rempah sangat mahal itu karena kalau tidak salah Eropa itu terkena wabah penyakit, sehingga rempah-rempah ini itu dijadikan obat dan dicari ke mana-mana. Akan tetapi sejak kedatangan Portugis yang sempat mengganggu kedaulatan atau kedamaian perdagangan kesultanan ini yang sudah cukup berlangsung lama, akan tetapi kesultanan pada saat itu masih mampu mempertahankan lah, tapi tidak bertahan lama setelah VOC atau Belanda itu datang yang berhasil memonopoli perdagangan ini, sehingga perdagangan atau jalur pelayaran ini redup pada waktu itu. Akan tetapi kesultanan pada waktu itu tuh berusaha melawan, walaupun pada akhirnya pun gagal. Ada tuh kesultanan yang cukup kuat dalam sektor perdagangan ini, yaitu kalau tidak salah tuh Aceh Darussalam, yang sangat kuat dalam sektor ekonomi ini. Tetapi karena dominasi Portugis dan Belanda ini sangat kuat, sehingga Aceh Darussalam pun akhirnya jatuh juga dan mulai redup lah. Jadi pada intinya bahwa jalur perdagangan ini sangat berperan penting dalam perkembangan
ekonomi, sosial, budaya, maupun ya ajaran yang dapat kita rasakan hingga saat ini, yaitu ajaran Islam dan bukti-bukti lainnya. Jadi perdagangan ini tidak hanya ya mendorong kebudayaan atau bertemu bangsa antar bangsa, bertukarnya ilmu pengetahuan, akan tetapi jalur perdagangan regional internasional ini ya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek di Nusantara ini yang mungkin dapat kita rasakan hingga sekarang. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Allahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.